Shalom, jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Mari jemaat terkasih, kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat terkasih, kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang layak kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami, menyertai kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, penularan virus corona di mana-mana, tapi Tuhan terus melindungi kami, menyertai kami. Hingga saat ini kami boleh sehat, kami boleh mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu, membawa seruan doa-doa kami Tuhan. Kiranya ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, dan kami layak untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan, dan kami juga layak untuk mengikut Engkau. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Ulurkan kiranya tangan pengasihan-Mu Tuhan, Kau jamah seluruh tubuh mereka yang sakit, agar mereka boleh sembuh, boleh pulih Tuhan, dan kembali melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul masalah ekonomi, masalah keluarga, bergumul masalah pekerjaan akibat dari COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan jemaat-Mu, kiranya Tuhan teguhkan iman mereka untuk senantiasa berserah hanya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan pertolongan-Mu ya Bapa bagi jemaat-Mu, dan lindungi kami semua, berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan protokol kesehatan, agar kami terlindung dari virus corona ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kebaktian umum dengan yang dilakukan secara online, baik juga pelayanan komisi. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan biarlah semua menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk persiapan kebaktian secara tatap muka yang rencananya kembali akan dilaksanakan pada bulan November, dan juga persiapan Natal CD jemaat di bulan Desember 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan berkati rencana ini Tuhan, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk segala kegiatan pelayanan penggembalaan, baik katekisasi, konseling pranikah yang diadakan secara online. Biarlah semuanya boleh dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para calon diaken dan calon penatua yang saat ini sementara dalam pembinaan secara online. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kami semua, supaya kami mengerti dan meyakini akan panggilan Tuhan secara pribadi, agar kami senantiasa boleh tetap semangat untuk melayani Tuhan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, diaken, dan PKS, serta para pengurus komisi, pengurus bidang, supaya kami semua tetap memiliki komitmen dalam menjalankan tugas dan panggilan untuk terus semangat melayani Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan berikan bagi kami itu semuanya anugerah. Biarlah kami semua tetap memiliki komitmen yang sama, supaya kami tetap melayani Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa
agar gereja Tuhan juga dapat terus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi jemaat yang berkekurangan, bagi jemaat yang kesulitan secara ekonomi, baik di lingkungan gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami lebih limpah lagi Bapa, agar kami boleh menolong mereka yang kesulitan di dalam ekonomi, baik secara ekonomi maupun terinfeksi COVID-19, agar gereja kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka. Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa untuk menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan juga yang mengerti banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa negara kami saat ini. Kiranya Tuhan mampukan pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan segala persoalan yang ada, dari mulai pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat supaya mereka boleh bersatu hati untuk menuntaskan persoalan yang ada di negara kami, dan akhirnya semua persoalan boleh selesai Tuhan di dalam Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa untuk COVID-19, kiranya Tuhan Engkau putuskan mata rantai penularan COVID di negara kami, terlebih khusus lagi di Kabupaten Bogor, agar kami semua terhindar dari virus corona dan semuanya kami boleh terlindung. Bapa di dalam surga, apapun menjadi masalah di bangsa negara kami hanya mau berdoa kepadamu, memohon pengasihan-Mu Tuhan, kiranya Engkau tolong bangsa dan negara kami ini agar cepat selesai masalah kesehatan, baik juga masalah perekonomian. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ucapan syukur kami dan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan sama-sama membaca bacaan bertanggapan. Berjaga-jaga dan sadarlah senantiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam nafsu pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh kesakitan bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatang kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang
dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kita baca bersama-sama. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus kami nikmati di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan dari apa yang telah kami terima daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk boleh dipakai memperluas pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik lagi kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat terkasih, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelus Musa. Sabdamu jadilah roh
Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali hadir pada hari ini. Biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada sukacita, ada berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami, supaya ketika kami membaca, kami mengerti, dan Tuhan ajarkan kepada kami untuk melakukan firman itu, menghidupi firman itu siang dan malam. Terpuji namamu, Tuhan memberkati hambamu, Tuhan mengurapi hambamu, pakai hambamu menjadi saluran berkat bagi banyak jemaat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini bertemakan tentang generasi milenial dan iman Kristen. Saudaraku, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai tahun 2000-an. Itu disebut sebagai generasi milenial. Nah, ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh generasi milenial saat ini. Seperti halnya adalah perkembangan teknologi. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, itu membawa dua dampak besar di dalam kehidupan manusia. Ada dampak positif, tetapi lebih banyak dampak negatif. Perceraian itu biasa terjadi dikarenakan perkembangan teknologi. Perzinahan, perselingkuhan itu juga bisa terjadi dikarenakan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu kita tentu harus berhati-hati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu saudaraku, ada begitu banyak, bukan hanya sekedar perkembangan teknologi yang harus dihadapi oleh generasi milenial saat ini. Tapi ada begitu banyak tantangan zaman yang harus dihadapi oleh generasi milenial kita pada saat ini. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tantangan zaman? Yang pertama adalah menolak keinginan dunia. Itu tertulis pada ayat 15 sampai dengan ayat 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menolak keinginan dunia. Tetapi apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia di sini, dunia di dalam firman Tuhan, itu tidak diterjemahkan sebagai bumi atau alam semesta ini. Tapi dunia yang dimaksud adalah satu sistem atau semangat zaman yang berusaha untuk menentang ajaran Tuhan. Maka sekelompok orang yang berusaha untuk menentang ajaran Tuhan itu disebut sebagai anak-anak dunia. Bedanya apa dengan anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan itu adalah sekumpulan orang-orang percaya yang berusaha untuk mengajarkan dan menghidupi serta memberitakan firman Tuhan atau Injil di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, anak-anak dunia itu adalah lawan daripada anak-anak Tuhan. Anak-anak dunia itu adalah sekelompok orang yang berusaha untuk menentang ajaran Tuhan. Itu disebut sebagai anak-anak dunia. Maka saudaraku, pelaksanaan teknis seperti apakah yang harus kita lakukan untuk menolak keinginan dunia? Yang pertama adalah bergantung pada Roh Kudus. Kebergantungan kepada Roh Kudus itu akan membawa
kita kepada dua tindakan internal. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan tindakan internal itu adalah tindakan Roh Kudus yang berkarya dari dalam batinnya manusia. Saudaraku, apa dua tindakan internal hasil daripada karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Yang pertama adalah mortifikasi dan yang kedua adalah vivifikasi. Mortifikasi itu apa? Mortifikasi itu adalah mematikan kehidupan yang lama. Hidup kita yang penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan iri hati, hidup kita yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kini ketika Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka Roh Kudus mematikan kuasa dosa tersebut. Saudaraku, dari kehidupan yang lama sudah kita tinggalkan, dari kehidupan yang lama sudah kita matikan, maka karya Roh Kudus yang kedua adalah vivifikasi. Vivifikasi itu apa? Vivifikasi itu adalah membangkitkan kehidupan yang baru. Dari manusia yang lama beralih kepada manusia yang baru. Manusia yang baru itu apa? Manusia yang baru itu adalah manusia yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Manusia yang dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya. Manusia yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, itu adalah manusia baru. Saudaraku, maka dalam hal ini pertanyaannya adalah apakah orang percaya itu termasuk ke dalam manusia lama dan juga sekaligus manusia baru? Tidak, saudaraku. Orang percaya itu statusnya bukan antara manusia lama, antara manusia baru. Tidak seperti itu. Tetapi saudaraku yang terkasih, orang percaya itu masuk ke dalam manusia baru seutuhnya. Tetapi perlu kita ketahui, sekalipun orang percaya sudah dilahirbarukan oleh Allah, namun tidak kebal terhadap yang namanya dosa. Artinya apa? Artinya orang percaya itu masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak dikuasai oleh dosa dan tidak menjadi budak dosa. Perbedaannya apa dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan beda. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan punya kecenderungan jatuh di dalam dosa, tapi dikuasai dan diperbudak oleh dosa. Sedangkan orang yang sudah percaya, orang yang lahir baru bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak tinggal dan tidak dikuasai serta diperbudak oleh dosa. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu kalau kita mengenal atau mempelajari tentang pengudusan daripada Tuhan, itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat definitif, yang kedua adalah sifat progresif. Definitif itu apa? Sifat definitif dari pengudusan Allah itu artinya adalah bahwa Allah menguduskan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Maka Kristus mati di atas kayu salib, Tuhan mati di atas kayu salib, itu hanya untuk sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanannya menghapuskan dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan progresif? Progresif itu artinya adalah bahwa sifat pengudusan itu berkelanjutan. Karena apa? Karena kita adalah manusia fana, manusia yang masih bisa jatuh dalam dosa, manusia yang masih memiliki natur untuk berdosa, tetapi tidak lagi dikuasai oleh dosa. Maka pertobatan itu adalah proses seumur hidup, saudaraku. Dan yang berikutnya, saudaraku, pelaksanaan teknis seperti apa yang harus kita lakukan di dalam menolak keinginan dunia. Yang berikutnya adalah sangkal diri dan pikul salib. Apa yang dimaksud dengan penyangkalan diri, saudaraku? Penyangkalan diri itu adalah membuang segala keinginan dan kehendak diri kita dan lebih mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Artinya apa? Mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak manusia. Artinya orang yang menyangkal dirinya adalah orang yang menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin kesombongan dapat menguasai hidupnya. Karena apa? Ia hidup bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Seperti yang kita lihat bahwa keinginan dunia itu adalah keangkuhan hidup. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa kesombongan itu adalah pada saat kita pamer harta. Orang kaya pamer harta, orang kaya pamer jabatan, orang kaya pamer prestasi. Nah, itu adalah kesalahan daripada logika berpikir. Bahwa ternyata, saudaraku, bukan hanya sekedar orang kaya saja yang sombong. Kalau dihitung-hitung, banyak juga orang kaya yang rendah hati. Tetapi juga banyak juga
orang miskin yang sombong. Maka dalam hal ini kesombongan itu tidak memandang statusmu. Apakah engkau adalah orang kaya, apakah engkau adalah anak presiden, anak menteri, saudaraku, apakah engkau adalah anak orang miskin, apakah engkau adalah anak pendeta, anak majelis. Selama hidup kita tidak bergantung pada Roh Kudus, selama hidup kita tidak memikul salib Kristus serta menyangkal diri, kita pasti akan jatuh ke dalam kesombongan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin selama ini kita pasang status, ya, jangan sombong. Sebab apa? Sombong adalah perseteruan dengan Tuhan. Tapi pernah nggak kita koreksi diri kita? Pernah nggak kita koreksi hidup kita? Bahwa ternyata kita adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Kita sombong dengan cara apa? Kita sombong dengan cara menghakimi orang lain. Saudaraku, kalau masih ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan juga tentang pemungut cukai, maka dikatakan di dalam perumpamaan itu dua-duanya datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi berdoa, Tuhan, saya berterima kasih karena saya bukan orang berdosa. Saya adalah ahli agama. Saya adalah orang yang rajin berpuasa, melakukan kewajiban beragama saya. Tapi saya tidak seperti orang yang di sebelah saya. Saya tidak sama seperti pemungut cukai yang duduk di sebelah saya. Tetapi saudaraku, pemungut cukai ini berkata seperti ini. Sambil menepuk dadanya, dia berkata, Tuhan, saya manusia berdosa. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa ternyata kesombongan itu juga mempengaruhi tokoh-tokoh beragama. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pendeta yang jatuh ke dalam kesombongan. Dengan cara apa? Menghakimi orang lain. Wah, orang itu adalah manusia berdosa. Yang orang itu belum tentu melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang itu adalah orang yang tidak layak mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Maka orang itu layak dibinasakan oleh Tuhan. Seringkali kita menghakimi orang lain. Kalau kita menghakimi orang lain, itu sama seperti halnya kita adalah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena apa? Penghakiman Tuhan, ya, itu terletak pada diri Tuhan itu sendiri, bukan pada hidup kita yang menghakimi orang. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu orang yang menyangkal dirinya di hadapan Kristus tidak akan mungkin berbuat sombong. Tidak akan mungkin dikuasai oleh kesombongan. Karena apa? Hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menolak keinginan dunia adalah fokus pada kekekalan. Artinya apa? Hidup tidak boleh berorientasi hanya pada dunia ini saja. Tetapi lebih penting adalah berorientasi kepada Allah. Sebab dunia ini itu sama seperti lautan yang bergejolak dengan berbagai kemungkinan yang tidak terduga. Maka mempercayakan hidup pada dunia itu sama seperti halnya membangun rumah di atas pasir. Orang membangun rumah tapi pondasinya pasir, itu adalah orang yang bodoh. Saudaraku, bukan orang berhikmat. Maka mempercayakan hidup pada dunia ini sia-sia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka kita harus mengarahkan hidup pada kekekalan. Kita harus mengarahkan hidup pada Allah. Kita harus mengarahkan hidup pada Kristus. Apa yang kita miliki di dunia ini, termasuk harta benda kita, itu bisa dirampas oleh orang lain. Jabatan kita, itu bisa dirampas. Kedudukan kita bisa dirampas oleh orang lain. Tapi saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan, fokus hidup pada Allah, tidak akan pernah sia-sia. Orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, tidak akan pernah disia-siakan. Saudaraku, maka kata pengkhotbah, segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak manusia di bawah matahari, semuanya sia-sia. Saudaraku, mungkin kita bisa bekerja tanpa Tuhan. Kita jadi pengusaha yang sukses tanpa Tuhan. Kita jadi sales mobil, katakanlah seperti itu. Tidak perlu jadi orang Kristen. Kita bisa jadi pengusaha yang berhasil, tidak perlu menjadi orang Kristen. Itu semuanya bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau tegaskan bahwa segala jerih lelah kita di dalam bekerja, katakanlah kita berhasil walaupun tanpa Tuhan. Kata firman Tuhan, semuanya sia-sia. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi tantangan zaman? Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa. Itu tertulis pada ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk menghadapi tantangan zaman, kita harus melakukan kehendak Allah. Lebih menuruti kehendak Allah daripada kehendak dunia ini. Lebih menuruti keinginan Allah, pimpinan Tuhan, daripada keinginan dunia ini. Maka apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Kehendak Allah itu seperti apa sih? Kehendak Allah adalah supaya kita lebih mengasihi Dia daripada mengasihi dunia ini. Maka saudaraku, bagaimana cara kita mengasihi Bapa? Banyak orang Kristen mengasihi Tuhan hanya dengan lidah bibirnya semata. Saudaraku, banyak orang Kristen memuji Tuhan hanya dengan lidah bibirnya semata. Tetapi kata firman Tuhan, sungguh hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka saudaraku, kita perlu introspeksi diri. Bahwa ketika kita beribadah, sungguhkah hati kita memuji Tuhan, ataukah lidah bibir kita saja, tetapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Maka tentunya orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Orang yang menuruti firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang menuruti firman Tuhan sudah dapat dipastikan dia bisa jadi teladan dan dia menghidupi firman itu di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudaraku, maka kita perlu tahu apa itu perbedaan antara murid dengan penggemar. Saudaraku, kalau murid itu adalah seorang yang bukan hanya sekedar mendengar apa kata gurunya, tapi juga menghidupi, mempraktekkan dan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Sedangkan penggemar itu hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah, tetapi tidak pernah menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Karena apa? Dia hanya sekedar ngefan Tuhan. Dia hanya sekedar menjadi penggemar Tuhan Yesus, tapi tak pernah menjadi murid Tuhan Yesus yang menghidupi firman Tuhan. Penggemar itu biasanya banyak sekali dijumpai. Ya, orang yang hanya sekedar menggemar itu terlihat di dalam aksesorisnya yang unik. Ya, orang yang memakai kalung salib belum tentu dia adalah murid Yesus. Orang yang memakai baju rohani itu juga belum tentu orang murid Yesus. Orang yang rajin melayani Tuhan itu juga belum tentu murid Yesus. Orang yang berstatuskan anak pendeta ataupun anak majelis itu juga belum tentu murid Yesus. Kalau begitu, saudaraku, yang dinamakan murid Yesus itu siapa? Murid Yesus itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga menuruti apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Maka saudaraku, sebagai kesimpulan, saudaraku, ada begitu banyak tantangan zaman yang harus dihadapi oleh generasi milenial saat ini. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menolak keinginan dunia ini. Cara untuk melawan keinginan zaman, keinginan dunia adalah menolak keinginan itu sendiri. Menolak keinginan dunia. Dengan cara apakah? Dengan cara bergantung kepada Roh Kudus. Dengan cara bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menghasilkan dua tindakan di dalam hidup kita, yaitu mortifikasi, mematikan kehidupan yang lama, dan vivifikasi, membangkitkan kehidupan yang baru. Yang berikutnya adalah menolak dunia ini adalah dengan cara menyangkal diri. Artinya apa? Artinya meninggalkan seluruh keinginan kita dan mengutamakan Tuhan lebih utama dari hidup kita. Dan yang berikutnya adalah fokus pada kekekalan, fokus pada Kristus, fokus pada Allah. Orang yang mengasihi Allah, orang yang berfokus pada Allah, maka hidupnya adalah bagaikan orang yang bijaksana. Sama seperti orang yang membangun rumah dengan dasarnya adalah batu-batuan yang kokoh, batu-batuan yang teguh. Maka orientasi hidup kita harus berfokus pada Allah, bukan pada dunia ini. Sebab dunia ini selalu berubah, tetapi Kristus tidak pernah berubah. Dan yang berikutnya, bagaimana cara melawan dunia ini? Bagaimana menghadapi tantangan zaman ini adalah dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang menuruti serta menghidupi firman Tuhan.
Orang yang menuruti firman Tuhan dapat dikategorikan sebagai orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Maka biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam hidup kita, mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi tantangan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami, ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai generasi milenial Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami ini senantiasa bergantung pada Roh Kudus, supaya Tuhan memampukan kami menghadapi tantangan zaman. Biarlah juga Tuhan mengajarkan kepada kami untuk melakukan kehendak Bapa, menuruti kehendak Bapa daripada menuruti keinginan dunia ini. Sebab kami tahu orang yang menuruti kehendak Bapa akan tetap hidup, tetapi orang yang menuruti kehendak dunia ini akan binasa. Biarlah kiranya Roh Kudus berkarya beserta di dalam hidup kami, menguatkan hidup kami untuk menghadapi tantangan zaman yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian respon KPPK 184, Yesus Tuhan Aku Datang. Doksologi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya dan jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin.
Pujian pengutusan. Bila beban dosa menimpamu, biar Yesus masuk hatimu. Bila kau rindukan hidup baru, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Bila tak dapat kau membasuhnya, biar Yesus masuk hatimu. Darahnya dapat menyucikanmu, biar Yesus masuk hatimu. Janganlah kau menunggu, jangan kau menolaknya. Buka pintu hatimu, biar Yesus masuk hatimu. Kami segenap penata layan ibadah online Minggu tanggal 25 Oktober 2020 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.